Bapak dan Ibu, ada satu kenyataan kehidupan yang semakin sering kita lihat di zaman sekarang. Banyak orang yang pada akhirnya harus menjalani hari-hari di usia yang sangat tua dengan hidup lebih mandiri, bahkan terkadang tinggal sendiri. Ketika usia sudah mencapai 80 tahun atau lebih, kehidupan sering terasa sangat berbeda dibandingkan ketika kita masih muda. Pada masa muda, rumah biasanya penuh dengan aktivitas. Ada anak-anak yang tumbuh, ada pekerjaan yang menyita waktu, dan ada berbagai tanggung jawab yang membuat kehidupan terasa sibuk. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak tumbuh dewasa, memiliki keluarga mereka sendiri, dan menjalani kehidupan masing-masing. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, maupun dari luar negeri mungkin pernah melihat atau bahkan merasakan keadaan ini. Ada orang tua yang pada akhirnya menjalani kehidupan yang lebih tenang, tetapi juga lebih mandiri karena anak-anak tidak selalu berada di dekat mereka. Bagi sebagian orang, hidup sendiri di usia 80 tahun bisa terasa menakutkan. Ada kekhawatiran tentang kesehatan, tentang rasa sepi, atau tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari tanpa banyak bantuan dari orang lain. Namun Bapak dan Ibu, ada juga banyak orang yang membuktikan bahwa usia tua tidak selalu harus dipenuhi rasa takut atau kesedihan. Banyak lansia yang tetap mampu menjalani kehidupan dengan mandiri, tenang, dan bahkan bahagia meskipun mereka tidak selalu bergantung pada anak-anak mereka. Kunci utamanya sering bukan terletak pada kekuatan fisik semata, tetapi pada cara seseorang memandang kehidupan. Orang-orang yang mampu menjalani usia tua dengan damai biasanya memiliki cara berpikir yang lebih bijaksana dalam menghadapi perubahan hidup. Ada seorang pria berusia 82 tahun yang pernah berkata bahwa hidup sendiri bukan berarti hidup dalam kesepian. Ia mengatakan bahwa ketika seseorang mampu menerima keadaan dengan hati yang tenang, hidup tetap bisa terasa penuh makna. Bapak dan Ibu, pada usia yang semakin matang, banyak orang mulai menyadari bahwa kemandirian adalah salah satu hal yang sangat berharga. Ketika seseorang mampu merawat dirinya sendiri, menjaga pikirannya tetap tenang dan menjalani hari-harinya dengan penuh kesadaran, kehidupan di usia tua bisa tetap terasa damai. Dalam pembahasan ini kita akan melihat cara-cara bijak agar seseorang tetap mandiri, tenang, dan bahagia meskipun harus hidup sendiri di usia 80 tahun. Hal-hal sederhana yang dapat membantu menjalani usia senja dengan lebih kuat dan penuh ketenangan. Bapak dan Ibu, cara pertama agar tetap mandiri ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah menjaga kesehatan tubuh sebaik mungkin setiap hari. Pada usia ini, tubuh memang tidak lagi sekuat ketika kita masih muda. Namun bukan berarti kesehatan tidak bisa dijaga. Banyak orang tua yang tetap mampu hidup mandiri karena mereka menjaga tubuhnya dengan baik. Mereka berusaha tetap bergerak setiap hari, meskipun hanya dengan aktivitas ringan seperti berjalan di sekitar rumah, melakukan peregangan, atau membersihkan rumah secara perlahan. Bapak dan Ibu, tubuh yang jarang bergerak justru akan lebih cepat melemah. Otot menjadi kaku, sendi terasa berat, dan energi tubuh perlahan menurun. Sebaliknya, tubuh yang tetap digunakan untuk bergerak akan lebih mudah mempertahankan kekuatannya. Selain bergerak, menjaga pola makan juga sangat penting. Banyak lansia yang tetap sehat karena mereka makan dengan sederhana namun teratur. Makanan yang tidak berlebihan, lebih banyak sayuran, serta minum air yang cukup membantu tubuh tetap bekerja dengan baik. Ada seorang wanita berusia 84 tahun yang tinggal sendiri di rumah kecilnya. Ia mengatakan bahwa setiap pagi ia selalu berjalan mengelilingi halaman rumah selama beberapa menit. Baginya, kebiasaan kecil ini membuat tubuhnya tetap terasa hidup. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan juga berarti memberi tubuh waktu istirahat yang cukup. Tidur yang teratur membantu tubuh memulihkan energi dan menjaga pikiran tetap jernih. Banyak orang yang mampu hidup mandiri di usia lanjut bukan karena mereka tidak pernah sakit, tetapi karena mereka berusaha merawat tubuhnya dengan penuh perhatian setiap hari. Ketika tubuh dijaga dengan baik, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk tetap melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada orang lain. Cara pertama ini mengajarkan bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah fondasi utama agar seseorang dapat tetap mandiri dan menjalani kehidupan dengan tenang di usia 80 tahun. Bapak dan Ibu, cara kedua agar tetap kuat ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah menjaga pikiran tetap tenang dan tidak terlalu dipenuhi kekhawatiran. Banyak orang merasa bahwa hidup sendiri di usia lanjut pasti akan dipenuhi rasa sepi atau ketakutan. Namun kenyataannya, perasaan tersebut sering lebih dipengaruhi oleh cara seseorang memandang keadaan hidupnya. Orang-orang yang mampu menjalani usia tua dengan tenang biasanya memiliki cara berpikir yang lebih lapang.
Mereka tidak terus-menerus memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Sebaliknya, mereka mencoba menjalani hari demi hari dengan sikap yang lebih sederhana. Bapak dan Ibu, pikiran yang dipenuhi kekhawatiran justru sering membuat hidup terasa jauh lebih berat. Ketika seseorang terus membayangkan berbagai kemungkinan buruk, hatinya menjadi gelisah dan tubuhnya ikut merasakan tekanan. Sebaliknya, ketika seseorang belajar menerima keadaan hidupnya dengan lebih tenang, pikiran menjadi lebih damai. Hidup yang dijalani sendiri tidak selalu berarti kesepian. Justru bagi sebagian orang, hidup yang lebih tenang memberi kesempatan untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Ada seorang pria berusia 81 tahun yang tinggal sendiri setelah istrinya meninggal beberapa tahun sebelumnya. Ia pernah berkata bahwa pada awalnya ia merasa takut menjalani hari-hari sendirian. Namun seiring waktu ia mulai memahami bahwa ketenangan hati datang ketika ia berhenti melawan kenyataan. Bapak dan Ibu, ia mulai menikmati hal-hal kecil dalam kehidupannya. Ia membaca buku setiap pagi, menyiram tanaman di halaman rumah, dan berbicara dengan tetangga ketika bertemu di luar rumah. Hal-hal sederhana itu membuat hidupnya terasa lebih bermakna. Ketenangan pikiran juga membantu menjaga kesehatan tubuh. Ketika seseorang tidak terlalu terbebani oleh kecemasan, tidur menjadi lebih nyenyak dan energi tubuh lebih stabil. Orang yang bijak memahami bahwa hidup selalu berubah. Anak-anak mungkin tidak selalu berada di dekat kita, tetapi itu tidak berarti kita harus kehilangan kebahagiaan dalam hidup. Cara kedua ini mengingatkan bahwa ketenangan pikiran adalah salah satu kunci terbesar agar seseorang dapat menjalani kehidupan dengan damai meskipun hidup sendiri di usia senja. Bapak dan Ibu, cara ketiga agar tetap kuat ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah membangun rutinitas harian yang sederhana namun teratur. Rutinitas ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi banyak orang lanjut usia, rutinitas justru menjadi fondasi penting yang membuat kehidupan tetap terasa stabil dan bermakna. Ketika seseorang hidup sendiri tanpa aktivitas yang jelas, hari-hari bisa terasa sangat panjang. Waktu berjalan lambat, pikiran mudah dipenuhi kekhawatiran, dan perasaan sepi bisa datang tanpa disadari. Namun ketika seseorang memiliki rutinitas yang teratur, setiap hari terasa memiliki arah. Bapak dan Ibu, banyak lansia yang hidup mandiri biasanya memiliki pola kegiatan yang hampir sama setiap hari. Misalnya bangun pagi, membuka jendela rumah untuk menikmati udara segar, menyiapkan sarapan sederhana, lalu melakukan aktivitas ringan seperti menyapu halaman atau merawat tanaman. Kegiatan-kegiatan kecil seperti ini memberi struktur pada kehidupan. Walaupun terlihat sederhana, aktivitas tersebut membantu seseorang merasa tetap aktif dan memiliki tujuan dalam menjalani hari. Ada seorang wanita berusia 83 tahun yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya menetap di kota lain. Ia mengatakan bahwa setiap hari ia memiliki kebiasaan yang hampir sama. Pagi hari ia menyiram tanaman, siang hari ia memasak makanan sederhana, dan sore hari ia berjalan santai di sekitar rumah. Bapak dan Ibu, rutinitas ini membuat hidupnya terasa lebih teratur. Ia tidak merasa bahwa hari-harinya kosong. Sebaliknya, ia merasa bahwa setiap hari tetap memiliki aktivitas yang bisa ia jalani dengan tenang. Selain itu, rutinitas juga membantu menjaga kesehatan mental. Ketika seseorang memiliki aktivitas yang jelas, pikirannya tidak terlalu dipenuhi oleh perasaan kesepian atau kekhawatiran. Rutinitas tidak harus sesuatu yang berat. Hal-hal kecil seperti membaca buku, merawat tanaman, menulis catatan harian, atau mendengarkan radio bisa menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari yang memberi rasa nyaman. Bapak dan Ibu, menjalani kehidupan dengan rutinitas sederhana juga membantu seseorang menjaga kemandiriannya. Ketika tubuh dan pikiran tetap aktif setiap hari, seseorang lebih mudah menjalani kehidupannya tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Banyak orang yang tetap kuat di usia tua karena mereka tidak membiarkan dirinya larut dalam rasa pasif. Mereka tetap melakukan hal-hal kecil yang membuat kehidupan terasa hidup. Cara ketiga ini mengajarkan bahwa rutinitas sederhana dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih teratur, lebih tenang, dan lebih mandiri meskipun hidup sendiri di usia 80 tahun. Bapak dan Ibu, cara keempat agar tetap bahagia ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah tetap menjaga hubungan dengan orang lain meskipun tidak selalu tinggal bersama mereka. Banyak orang berpikir bahwa hidup sendiri berarti hidup dalam kesendirian. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Seseorang bisa saja tinggal sendiri di rumah, tetapi tetap memiliki hubungan yang hangat dengan lingkungan di sekitarnya. Hubungan dengan tetangga, teman lama, atau keluarga yang sesekali berkunjung dapat memberi rasa kebersamaan yang sangat berarti.
Bapak dan Ibu, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan percakapan, perhatian, dan interaksi dengan orang lain agar hati tetap merasa hidup. Karena itu menjaga hubungan sosial menjadi sangat penting, terutama ketika seseorang hidup sendiri di usia lanjut. Ada seorang pria berusia 82 tahun yang tinggal sendirian setelah anak-anaknya menetap di kota lain. Ia memiliki kebiasaan berjalan pagi di sekitar lingkungannya. Ketika berjalan, ia sering menyapa tetangga, berbincang sebentar, atau sekadar bertukar senyum dengan orang yang ia temui. Hal-hal kecil seperti itu ternyata memberi pengaruh besar bagi kehidupannya. Ia mengatakan bahwa percakapan singkat dengan orang lain membuat hari-harinya terasa lebih hangat. Bapak dan Ibu, hubungan sosial tidak harus selalu berupa pertemuan besar. Kadang-kadang percakapan sederhana dengan tetangga, telepon singkat dengan anak, atau berbincang dengan teman lama sudah cukup untuk membuat hati merasa terhubung dengan orang lain. Selain itu, menjaga hubungan sosial juga membantu seseorang merasa bahwa dirinya tetap menjadi bagian dari lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat penting bagi kesehatan mental di usia lanjut. Orang yang tetap memiliki hubungan sosial biasanya lebih jarang merasa kesepian. Mereka memiliki kesempatan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan merasakan bahwa hidup mereka tetap memiliki arti. Bapak dan Ibu, hidup mandiri tidak berarti harus menutup diri dari orang lain. Justru orang yang mampu hidup mandiri sering tetap membuka dirinya terhadap hubungan yang hangat dengan lingkungan sekitar. Cara keempat ini mengajarkan bahwa menjaga hubungan sosial dapat membantu seseorang tetap merasa terhubung dengan kehidupan meskipun ia menjalani hari-harinya secara mandiri di usia 80 tahun. Bapak dan Ibu, cara kelima agar tetap kuat dan bahagia ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah menjaga hati tetap penuh rasa syukur terhadap kehidupan. Pada usia ini, seseorang biasanya telah melewati perjalanan hidup yang sangat panjang. Ada banyak kenangan, banyak pengalaman, dan tentu saja banyak pelajaran yang telah dilewati. Banyak orang yang bijak di usia tua mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu harus sempurna agar bisa terasa bermakna. Mereka belajar melihat kehidupan dengan hati yang lebih lapang dan penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu, rasa syukur memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menjaga ketenangan hati. Ketika seseorang terbiasa mensyukuri apa yang ia miliki, pikirannya tidak terus-menerus dipenuhi oleh perasaan kekurangan. Sebaliknya, ketika seseorang selalu memikirkan apa yang tidak ia miliki, hidup akan terasa lebih berat. Pikiran menjadi penuh dengan perbandingan dan keinginan yang tidak ada habisnya. Ada seorang wanita berusia 85 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu rahasia kebahagiaan di usia tuanya adalah belajar mensyukuri setiap hari yang masih ia jalani. Ia mengatakan bahwa setiap pagi yang masih bisa ia lihat adalah anugerah yang patut disyukuri. Bapak dan Ibu, sikap seperti ini membuat kehidupan terasa lebih damai. Ketika seseorang memulai hari dengan rasa syukur, hatinya lebih siap menghadapi berbagai hal yang mungkin terjadi sepanjang hari. Rasa syukur juga membantu seseorang menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan. Melihat matahari pagi, merasakan angin sepoi-sepoi, atau mendengar suara burung di halaman rumah bisa menjadi sumber kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti. Selain itu, rasa syukur membuat seseorang lebih mudah menerima keadaan hidupnya. Ketika seseorang mampu melihat sisi baik dari kehidupannya, ia tidak terlalu larut dalam perasaan sepi atau kekurangan. Bapak dan Ibu, banyak orang yang menjalani usia tua dengan damai bukan karena hidup mereka tanpa masalah. Mereka tenang karena mereka belajar melihat kehidupan dengan hati yang penuh syukur. Cara kelima ini mengajarkan bahwa rasa syukur adalah salah satu kunci terbesar untuk menjaga kebahagiaan hati, terutama ketika seseorang menjalani kehidupan sendiri di usia senja. Bapak dan Ibu, cara keenam agar tetap mandiri ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah belajar menikmati waktu bersama diri sendiri. Bagi sebagian orang, hidup sendiri sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Banyak yang membayangkan kesunyian, rasa sepi, dan hari-hari yang terasa sangat panjang. Namun bagi banyak orang yang bijak, hidup sendiri justru dapat menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hidup, usia senja sering memberi ruang untuk menjalani kehidupan dengan ritme yang lebih tenang. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, kesendirian tidak lagi terasa menakutkan. Sebaliknya, waktu yang tenang dapat menjadi kesempatan untuk melakukan berbagai hal yang sebelumnya tidak sempat dilakukan. Ada seorang pria berusia 83 tahun yang mengatakan bahwa setelah ia hidup sendiri, ia mulai menemukan banyak hal yang membuatnya merasa damai. Ia memiliki waktu untuk membaca buku yang ia sukai,
merawat tanaman di halaman rumah, serta menulis catatan kecil tentang pengalaman hidupnya. Hal-hal sederhana seperti itu membuatnya merasa bahwa hidupnya tetap penuh makna. Ia tidak merasa kesepian karena ia belajar menikmati waktu yang ia miliki. Bapak dan Ibu, kemampuan menikmati waktu sendiri sebenarnya adalah salah satu bentuk kedewasaan emosional. Ketika seseorang tidak selalu bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa bahagia, ia akan lebih mudah menemukan ketenangan dalam dirinya. Selain itu, waktu sendiri juga memberi kesempatan untuk merenungkan berbagai pengalaman hidup yang telah dilalui. Banyak orang yang justru menemukan kebijaksanaan hidup ketika mereka memiliki waktu untuk berpikir dengan lebih tenang. Menikmati waktu sendiri juga membantu seseorang menjaga keseimbangan emosional. Pikiran tidak selalu dipenuhi oleh kebisingan dunia luar, sehingga hati dapat menjadi lebih damai. Bapak dan Ibu, kesendirian tidak selalu identik dengan kesepian. Perbedaannya terletak pada cara seseorang memandang keadaan tersebut. Kesendirian bisa terasa berat jika seseorang terus melawannya, tetapi bisa menjadi damai jika seseorang belajar menerimanya. Ketika seseorang mampu menikmati waktunya sendiri, ia tidak lagi merasa bahwa hidupnya kosong. Ia justru menemukan bahwa ketenangan sering lahir dari waktu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Cara keenam ini mengajarkan bahwa belajar menikmati waktu bersama diri sendiri dapat membantu seseorang menjalani hidup mandiri di usia 80 tahun dengan hati yang lebih tenang dan damai. Bapak dan Ibu, cara ketujuh agar tetap kuat ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah tetap merasa memiliki tujuan dalam menjalani kehidupan. Pada usia lanjut, seseorang memang tidak lagi mengejar berbagai pencapaian besar seperti ketika masih muda. Namun bukan berarti hidup kehilangan arah atau makna. Banyak orang yang tetap bahagia di usia tua karena mereka masih memiliki sesuatu yang membuat mereka bangun setiap pagi dengan semangat. Tujuan hidup tidak selalu harus besar. Justru seringkali tujuan yang sederhana dapat memberi makna yang sangat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, tujuan hidup bisa berupa hal-hal kecil yang memberi rasa berarti. Misalnya merawat tanaman di halaman rumah, menjaga kebersihan rumah dengan rapi, membantu tetangga ketika mereka membutuhkan bantuan kecil, atau sekadar menjadi seseorang yang selalu memberi senyuman kepada orang lain. Ada seorang wanita berusia 81 tahun yang tinggal sendirian setelah anak-anaknya menetap di kota lain. Ia memiliki kebiasaan menyiapkan makanan sederhana setiap minggu untuk dibagikan kepada beberapa tetangga yang ia kenal. Ia mengatakan bahwa kegiatan kecil itu membuat hidupnya terasa lebih bermakna. Bapak dan Ibu, ketika seseorang merasa bahwa dirinya masih memiliki tujuan, hatinya akan terasa lebih hidup. Ia tidak merasa bahwa hari-harinya hanya berlalu tanpa arti. Selain itu, memiliki tujuan juga membantu menjaga kesehatan mental. Pikiran menjadi lebih aktif dan seseorang merasa bahwa kehidupannya masih memiliki peran dalam lingkungan sekitarnya. Tujuan hidup tidak harus selalu berkaitan dengan hal besar. Bahkan kegiatan kecil yang dilakukan dengan niat baik dapat memberi rasa kebahagiaan yang sangat besar. Orang-orang yang bijak memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, sekecil apapun itu. Dengan cara ini, kehidupan di usia tua tetap terasa bermakna. Bapak dan Ibu, memiliki tujuan juga membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih optimis. Ketika seseorang merasa bahwa hidupnya masih memiliki arti, ia tidak mudah merasa putus asa atau kehilangan semangat. Cara ketujuh ini mengajarkan bahwa memiliki tujuan hidup, meskipun sederhana, dapat membantu seseorang menjalani usia 80 tahun dengan semangat, kemandirian, dan hati yang lebih bahagia. Bapak dan Ibu, cara ke-8 agar tetap tenang ketika hidup sendiri di usia 80 tahun adalah menjaga kedekatan dengan Tuhan dan memperkuat kehidupan spiritual. Pada usia yang semakin matang, banyak orang mulai menyadari bahwa ketenangan hati tidak selalu datang dari hal-hal yang bersifat materi. Setelah menjalani perjalanan hidup yang panjang, seseorang biasanya mulai memahami bahwa kehidupan memiliki makna yang lebih dalam. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia, dan ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Bapak dan Ibu, bagi banyak orang lanjut usia, kedekatan dengan Tuhan menjadi sumber ketenangan yang sangat besar. Ketika seseorang memiliki hubungan spiritual yang kuat, hatinya menjadi lebih damai dalam menghadapi berbagai perubahan hidup. Ada seorang pria berusia 84 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu alasan ia tetap merasa tenang meskipun hidup sendiri adalah karena ia merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Ia mengatakan bahwa setiap hari ia selalu berdoa dan berbicara kepada Tuhan.
Baginya, doa menjadi cara untuk menenangkan hati dan menguatkan pikiran. Ketika ia merasa khawatir atau lelah, ia menyerahkan perasaannya kepada Tuhan. Sikap seperti ini membuat hatinya terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, kehidupan spiritual membantu seseorang melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ketika seseorang percaya bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih besar, ia tidak terlalu mudah terbebani oleh masalah-masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedekatan dengan Tuhan juga membantu seseorang memiliki rasa syukur yang lebih dalam. Setiap hari yang masih diberikan kesempatan untuk dijalani terasa sebagai anugerah yang sangat berharga. Orang yang memiliki kehidupan spiritual yang kuat biasanya juga lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam hidup. Mereka memahami bahwa setiap tahap kehidupan memiliki maknanya sendiri. Bapak dan Ibu, ketika seseorang merasa dekat dengan Tuhan, ia tidak terlalu takut menghadapi masa depan. Ia percaya bahwa hidupnya berada dalam penjagaan yang lebih besar. Cara ke-8 ini mengajarkan bahwa kedekatan spiritual dapat menjadi sumber kekuatan batin yang membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang meskipun hidup sendiri di usia 80 tahun. Bapak dan Ibu, ketika kita sampai pada akhir pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa hidup sendiri di usia 80 tahun sebenarnya tidak selalu harus menjadi sesuatu yang menakutkan. Banyak orang yang justru mampu menjalani masa ini dengan penuh ketenangan, kemandirian, dan bahkan kebahagiaan. Perjalanan hidup yang panjang sering memberi seseorang banyak pelajaran berharga. Dari pengalaman hidup itulah banyak orang mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki banyak orang di sekitar kita, tetapi dari cara kita memandang kehidupan. Bapak dan Ibu, kita telah melihat beberapa cara yang dapat membantu seseorang tetap kuat ketika menjalani kehidupan secara mandiri di usia senja. Menjaga kesehatan tubuh, menjaga pikiran tetap tenang, serta menjalani rutinitas harian yang sederhana adalah langkah-langkah yang membantu kehidupan tetap teratur. Selain itu, menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar juga sangat penting. Walaupun seseorang tinggal sendiri, ia tetap dapat merasa terhubung dengan orang lain melalui percakapan sederhana, pertemuan singkat dengan tetangga, atau komunikasi dengan keluarga. Kita juga belajar bahwa rasa syukur memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menjaga ketenangan hati. Ketika seseorang mampu melihat kehidupan dengan rasa syukur, bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan dapat terasa sangat berharga. Bapak dan Ibu, menikmati waktu bersama diri sendiri juga merupakan pelajaran penting. Kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Bagi banyak orang bijak, kesendirian justru menjadi ruang untuk merenung, memahami diri sendiri, dan menemukan kedamaian batin. Memiliki tujuan hidup, meskipun sederhana, juga membantu seseorang menjalani hari-hari dengan lebih bermakna. Tujuan tersebut bisa berupa merawat rumah, membantu orang lain, atau melakukan hal-hal kecil yang memberi kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang di sekitar. Dan yang tidak kalah penting, memperkuat hubungan dengan Tuhan sering menjadi sumber kekuatan batin yang sangat besar. Ketika seseorang memiliki kedekatan spiritual, ia merasa bahwa hidupnya selalu berada dalam penjagaan yang lebih besar. Bapak dan Ibu, usia 80 tahun bukanlah akhir dari kehidupan yang bermakna. Justru bagi banyak orang, masa ini menjadi waktu untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih penuh kesadaran. Kehidupan yang dijalani dengan hati yang damai seringkali jauh lebih berharga daripada kehidupan yang dipenuhi berbagai kesibukan tanpa ketenangan. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, kami juga ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang paling penting agar seseorang bisa tetap bahagia meskipun hidup sendiri di usia tua? Silakan tuliskan pendapat atau pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Siapa tahu cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain yang sedang menjalani perjalanan hidup di usia senja.